Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 54. Teror untuk Ibu Nita. Sedangkan Sekretaris Han, matanya terus melirik ke arah pintu keluar. Akan tetapi, telinganya masih mendengar dengan jelas dan menyimak perdebatan mereka berdua. Daniel benar-benar sudah kehabisan akal. Ia pun memilih untuk diam tanpa harus menjawab perkataan dari kakek Juan. Jawab El. Karena merasa tidak ada jawaban dari Daniel, kakek Juan kembali membentaknya. Di saat itu juga, Naya merasa terkejut. Bahkan, ia sampai menggerakkan tangannya pelan. Ketiga pria itu tidak menyadari kalau Naya perlahan membuka matanya. Sebab bangsal tempat Naya berbaring cukup tinggi dan berada di belakang Daniel. Saat ini, ada keributan di dalam rumah besar Daniel. Dan keributan itu berasal dari nyonya besar Nita. Beberapa pelayan berkumpul dalam kamar Ibu Nita, dikarenakan ada sesuatu yang mengejutkan. Awalnya, Ibu Nita baru saja keluar dari kamarnya dan tidak ada apa-apa di dalam kamarnya. Setelah teringat, ponselnya lupa dibawa, Ibu Nita kembali lagi ke kamarnya. Akan tetapi, ia dikejutkan oleh bercak merah yang tertempel di dinding kamar. Saat melihatnya, Ibu Nita langsung berteriak histeris sehingga beberapa pelayan pergi ke kamarnya. Para pelayan pun juga ikut terkejut saat melihat tulisan berwarna merah itu. Tulisan itu dapat mereka baca dengan jelas dan membuat mereka bingung. Saya mengetahui semuanya tentang Anda dan Aurel. Itulah kata-kata yang mereka baca. Bahkan bercak merahnya bukan pewarna ataupun lipstik, melainkan darah. Kamar Ibu Nita tercium bau yang sangat tidak sedap, dan sepertinya ada bau tubuh seseorang yang sudah meninggal. Ibu Nita tersimpuh di lantai dengan tubuh yang gemetar kuat. Ia takut dengan kalimat itu jika itu benar dan orang yang menerornya mengungkapkan semua tentangnya, maka ia akan jatuh miskin selamanya. Pelayan-pelayan hanya bisa berdiri dan melihat Ibu Nita dengan perasaan yang sedikit kurang ajar. Dalam hati, mereka benar-benar merasa senang melihat Ibu Nita yang tertekan seperti itu. Dan sisi lain, mereka sedikit takut dengan orang yang meneror Ibu Nita. Apalagi melihat bercak darah itu, bulu kuduk mereka seakan berdiri. Kenapa kalian diam saja? Cepat bersihkan, bentak Ibu Nita dengan suara gemetar. Meskipun dalam keadaan tertekan, Ibu Nita masih sempat-sempatnya membentak para pelayan dengan suara tingginya. Mereka yang mendapat bentakan dari Ibu Nita hanya bisa tertunduk dengan diam dan segera melaksanakannya. Salah satu dari mereka keluar dari kamar Ibu Nita yang hanya sekedar mengambil kain bekas untuk membersihkan tulisan itu. Siapa yang sudah menerorku? Kenapa dia bisa mengetahui semuanya? Apa jangan-jangan ini semua rencana yang dibuat anak haram itu? Awas saja dia. Batin Ibu Nita dengan amarah. Yang saat ini dituduh adalah anaknya sendiri, Aurel. Sebab Ibu Nita mengira kalau Aurel ingin membalas dendam atas semua perlakuan buruknya dulu kepada Aurel. Karena hanya Aurel yang mengetahui semua tentangnya dan rencananya. Kini, Ibu Nita sedikit tenang setelah bercak merah di dinding sudah dibersihkan. Ibu Nita duduk di sisi ranjang dengan keringat yang membajiri dahinya. Menatap satu persatu pelayan yang berada di dalam kamarnya. Ia menghela napas, mencoba untuk tenang
dan tidak memikirkannya kembali. Ibu Nita berdiri dari duduknya dan mengambil tas mahal miliknya yang ada di atas laci. Ibu Nita berniat ingin memberikan pelayan-pelayan itu sedikit uang dan memintanya agar tutup mulut. Kejadian itu tidak boleh bocor, apalagi sampai diketahui oleh Daniel. Bisa-bisa nyawa Ibu Nita akan melayang. Ambillah untuk kalian semua, tapi ingat, jangan pernah membeberkan kejadian ini kepada siapapun. Apalagi kepada putra dan menantu saya. Saya tidak ingin mereka merasa khawatir kepada saya. Ucap Ibu Nita sambil menyerahkan uang berwarna merah yang lumayan banyak. Pelayan-pelayan itu mengangguk patuh, dan lagi pula mereka setuju dengan kata-kata terakhir Ibu Nita. Mereka tentunya tidak ingin melihat tuan muda dan istrinya khawatir jika mengetahuinya. Cukup Ibu Nita yang merasakannya. Pergilah, usir Ibu Nita dengan kasar. Baik Nyonya, kami permisi keluar. Mereka serempak berucap sambil membungkukkan badannya. Kini, hanya Ibu Nita yang tersisa di kamar. Ia memijit pelepisnya. Kepalanya pusing, memikirkan kejadian teror itu. Ini benar-benar membuatnya tertekan. Tak selang lama, Ibu Nita tersadar dari lamunannya ketika suara ponselnya berdering singkat dan menandakan bahwa ada pesan masuk. Ibu Nita segera mengambil ponselnya dan membuka pesan itu. Untuk yang kedua kalinya, Ibu Nita dibuat terkejut. Matanya membulat sempurna dengan mulut yang ia bekap sendiri. Ibu Nita tidak percaya dengan pesan itu. Itu akan membuatnya semakin tertekan. Pesan itu berisi, "Hai Nyonya Besar yang sangat terhormat. Bagaimana kejutan yang ada di dinding? Apakah menyenangkan? Saya harap itu sangat menyenangkan dan bisa membuat Anda terkejut. Nyonya Besar, saya ada satu kejutan lagi untuk Anda. Lihatlah kejutannya di bawah tempat tidur Nyonya. Tapi, shh, jangan berteriak lagi ya Nyonya." Itulah isi pesannya. Sungguh Ibu Nita benar-benar diawasi oleh peneror itu. Ibu Nita ragu untuk melihat kejutan kedua. Akan tetapi, ia juga penasaran dengan kejutan itu. Karena ia begitu penasaran, ia pun mencoba untuk mengintip ke bawah tempat tidurnya. Dengan pelan-pelan, Ibu Nita mengintip, dan sebelum melihat apa yang ada di bawah kasur, Ibu Nita berhenti sejenak menundukkan kepalanya. Hidungnya sudah mencium bau tak sedap dari bawah tempat tidur. Matanya membulat sempurna ketika mencium bau busuk tubuh seseorang. Tanpa ragu lagi, Ibu Nita langsung melihat ke kolong tempat tidurnya. Takut, tertekan, khawatir, dan bingung sudah tercampur dalam diri Ibu Nita. Ia sudah tidak tahu harus melakukan apa. Kejutan yang kedua benar-benar membuatnya takut. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah!